C.A. Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel C.A. Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji akan nama Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita diberi kesempatan pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari penuhi hati kita dengan rasa syukur, sebab kita percaya bahwa hari ini Tuhan jadikan buat engkau dan saya. Mari kita bersyukur dan berterima kasih. Kita menyanyi dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-mu memenuhi tempat ini, melingkupi setiap kami, memenuhi setiap umat-mu dan hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap umat yang hadir. Hati kami terbuka dan sungguh kami percaya akan lawatanmu pada pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang sempurna menjamah setiap kami, mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, pagi hari ini kami buka ibadah kami di dalam nama-Mu Yesus. Kami bawa kerinduan kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
melepaskan kami pada pagi hari ini. Hadirat-Mu menjamin kami Tuhan. Sementara kami menyembah Tuhan, kami tahu Engkau bekerja buat setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami mau siap memuji menyembah Kau lebih lagi di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita memuji Allah kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas nama-Mu. Kita tinggikan nama-Mu. Mari tumpahkan nama-Mu ya. Pada pagi hari ini, mari persiapkan hatimu. Lebih dalam lagi kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bawa hati kami hanya kepadamu Yesus. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan.
Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan masuk pada minggu pertama kembali pada bulan Juli. Kami percaya Tuhan masih bersama dengan kami. Dengan segala apapun, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami dikiramkan, kami disemangatkan hari ini Tuhan oleh benar firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung kebenaran Tuhan. Dan Tuhan pegang janji. Buka hati kami dengan firman-Mu. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sepakat bersama dengan saya yang percaya katakan amin. Terima kasih, haleluya. Kita meninggikan Tuhan karena Tuhan baik. Ya, bahasanya kasihnya yang tak pernah berkesudahan itu membaharui hidupmu, semakin membuat engkau terpesona karena Tuhan baik. Nah, hari ini tema minggu ini kita bicara tentang tanggung jawab. Bagaimana kita sebagai orang percaya punya tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu tidak hanya diletakkan kepada orang kaya saja. Orang miskin pun mereka punya tugas dan tanggung jawab. Orang yang mungkin gak punya pekerjaan pun mereka punya tugas dan tanggung jawab. Dan semakin banyak orang memiliki jabatan, maka tugas tanggung jawabnya itu kan lebih dan bertambah. Dan saudara-saudara, apa yang membuat orang seringkali lalai untuk tidak melaksanakan tanggung jawab? Tanggung jawab seringkali tidak dilaksanakan karena mereka khawatir, karena mereka takut. Karena mereka tidak pernah punya pengharapan. Yang ada dalam pikiran adalah kegagalan demi kegagalan. Dan sesuatu itu merupakan satu kuburan bagi mereka kalau mereka tidak mau belajar untuk bertanggung jawab. Sebab siapapun tadi saya sudah katakan, mereka memiliki tanggung jawab. Seorang anak punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab kepada sesamanya. Dan segala sesuatunya berurutan. Jemaat akan bertanggung jawab kepada gembala. Gembala akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan terus itu akan bergulir. Kita tidak bisa menghentikan. Artinya tugas dan tanggung jawab itu akan dimiliki seseorang sampai selama-lamanya. Kita pun nanti mati, kita akan bertanggung jawab. Kita yang punya usaha, kita akan bertanggung jawab. Jadi tidak benar yang namanya lepas dari sebuah tanggung jawab. Dan tema hari ini sangat-sangat membuktikan bahwa COVID-19 ini juga membuat kita bertanggung jawab. Jangan sampai justru kita merasakan hidup kita dalam keadaan sulit. Karena COVID-19 yang sudah terjadi membuat engkau semakin turun dan down. Apakah kekhawatiran itu akan membuat engkau bertambah usiamu? Tidak. Kekhawatiran tidak akan pernah menambah rasa amanmu. Tidak. Justru hari ini kekhawatiran justru menjadi pembunuh paling besar ketika engkau gak bisa apa-apa lagi. Engkau gak bisa berdaya. Engkau selalu mati idemu. Dan engkau selalu merasa bahwa dirimu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang terjadi adalah kita akan gagal. Nah, kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 11-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, waktu saya membuka tentang bertanggung jawab, ada 4 hal saya temukan. Dalam bahasa sehari-hari saya menemukan yaitu bicara tentang masing-masing harus berani mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Setiap kita akan memberikan tanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Allah. Dan semua harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing kepada Allah. Jadi tanggung jawab itu penting. Bagaimana mungkin kita hidup apa adanya, kita hidup asal-asalan? Apakah mungkin kita bisa bertanggung jawab? Setiap orang ketika bertanggung jawab, dia tahu sesuatu sudah dikerjakan dengan baik, sesuatu sudah dikerjakan dengan sempurna, dan dia merasa bahwa dia sudah memberikan salah satu yang terbaik. Sehingga waktu dipertanggungjawabkan, dia merasa tidak takut, dia merasa aman. Dan bagaimana kalau kita kerja yang tidak benar, kerja yang kurang beres, waktu kita diperhadapkan dengan Tuhan si empunya pekerjaan, kita nggak ada satu hasil yang bisa dibanggakan. Tanggung jawab adalah sesuatu yang bisa kita tanggung dan kita jawab dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar. Saudara-saudara, banyak orang seringkali gagal untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya. Sebenarnya kita ini pintar, tapi kita nggak pernah mau belajar. Sebenarnya kita ini bisa, tapi kita pemalas.
mau mengajar, tetapi kita tidak pernah mau percaya. Kita tidak mau dengar-dengar. Saudara-saudara, tanggung jawab butuh sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Contoh saja, saya mengambil sebuah ilustrasi tentang burung merpati. Nah, bagaimana burung merpati? Seekor burung yang hanya biasa yang bisa kita beli dengan harga 30-40 ribu saja. Mungkin ada yang mahal sekali. Tetapi dari lain semuanya, termasuk yang mahal ataupun yang murah, mereka punya identitas pada tanggung jawab yang beda. Harga mahal itu karena posisi tempatnya saja. Tetapi fungsi yang ada dalam burung merpati ini berbeda. Artinya gini, tidak akan ada pengaruhnya. Mereka punya fungsi yang sama, saudara. Mereka punya tugas yang sama, tanggung jawab yang sama. Salah satunya, burung merpati selalu dikibarkan dalam acara kemerdekaan itu mereka sering diterbangkan. Sebagai apa? Lambang perdamaian. Jadi burung merpati sering kali dikasih gambar sebagai lambang perdamaian. Acara apapun ulang tahun selalu dilepaskan. Kemudian acara pernikahan, burung merpati juga dilepaskan. Itu sebagai tanda perdamaian. Jadi orang pasti tidak pakai burung gagak untuk dilepas, tidak pakai burung elang untuk dilepas, tapi burung merpati. Karena sebuah lambang perdamaian, peace bagi mereka. Yang kedua, burung merpati adalah tidak memiliki kempedut, saudara. Sehingga dia tidak ada yang namanya menyimpan sebuah kepahitan. Burung merpati adalah satu contoh yang menggambarkan orang Kristen pun tidak boleh memiliki dendam, memiliki kepahitan dalam hidupnya. Ini membuat dia selalu menjadi pribadi yang setia, saudara. Ya, burung merpati itu Pak, setia. Dia tidak akan mencolok dengan pasangan-pasangan yang lain. Ketika dia sudah dijodohkan, dia akan tidak pindah dengan pasangan yang lain, walaupun itu lebih indah. Nah, saudara-saudara, kenapa kok kita seringkali susah dan sulit untuk menjadi pribadi yang setia? Minggu lalu waktu tanggal 28 khotbah saya berbicara, kita ini gak susah-susah banget untuk mencari contoh. Kita ini gak sulit-sulit banget untuk mencari teladan. Sebab apa? Sudah ada prototipe kita, yaitu Yesus. Yang paling susah orang membuat satu jahitan atau membuat sebuah pakaian adalah pola. Pola itu kalau belum ada, saudara, itu baju rasanya susah banget untuk dibentuk ataupun dibuat. Tapi kalau sudah ketemu pola, itu gampang sekali. Ya, sama menggambar sebuah bangunan itu harus ada gambarannya. Ketika gambar atau blueprintnya itu sudah ada di tangan kita, bangunan itu gampang sekali, saudara, untuk dibangun. Jadi teladan kita itu mudah kemarin kita sampaikan. Jadi hari ini, saudara, burung merpati sebuah contoh tentang kesetiaan. Kenapa manusia tidak bisa? Padahal burung ini adalah mungkin derajatnya lebih rendah daripada saudara. Saudara lebih mulia. Tapi untuk belajar kesetiaan, belajar dengan berbakti, karena ini adalah binatang yang diciptakan Tuhan. Dan yang keempat, bicara tempat ini tahu asal. Dilepas kemanapun burung merpati akan kembali ke kandangnya. Dia akan kembali kepada Tuhannya. Sama seperti kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, tetap kita harus tahu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, tugas kita atau tanggung jawab kita harus ada sebagai orang-orang percaya. Kita tidak akan bisa melewati hari-hari yang susah ini tanpa Yesus. Saudara tidak sedang bertanggung jawab kepada Pak Jokowi. Saudara tidak sedang bertanggung jawab kepada Gembala Sida. Tapi saudara ingat, hari-hari ini saudara harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana sikap hidupmu? Bagaimana perjalanan hidupmu? Sudahkah membuat Allah tersenyum? Sudahkah membuat Allah senang? Jangan engkau membuat Allah menjadi sedih ketika kehidupanmu engkau tidak sama sekali bisa bertanggung jawab. Mari kita bertanggung jawab, saudara. Nah, klik berikutnya. Bagaimana menjaga tanggung jawab? Seringkali orang bertanya-tanya, Pak Yoel, gimana saya harus bertanggung jawab? Yang pertama adalah bertindak hati-hati. Why? Kenapa harus bertindak hati-hati? Ingat, Amsal bilang, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tapi siapa yang bergaul dengan orang yang malang ataupun orang yang bebal, dia akan menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita dalam kumpulan-kumpulan yang tidak percaya, kita harus jaga. Kita bisa lupa akan tanggung jawab kita ketika kita punya segmen-segmen yang berbeda. Oh, kamu ngapain? Kita kalau udah mati selesai. Berapa banyak orang seringkali
menunggu kematian untuk menyelesaikan semua masalah. No. Kita harus ingat, orang Kristen ingat ada pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan itu adil, saudara. Saudara nggak bisa hidup hari ini dibawa dengan sesuka-sukanya, sesenang-senangnya. Dia bilang apa? Ada seringkali dalam satu bacaan saya kutip, dia bilang begini, muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Gak bisa. Kita nggak bisa ambil statement-statement dunia sebagai ukurannya Tuhan. Kita harus ikut ukurannya Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati. Bukankah Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Itulah ada artinya bahwa kita harus hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak akan pernah bisa membuat dampak, saudara. Mari tanggung jawab kita hari ini bukan dengan hamba Tuhan, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Maka kita harus hati-hati. Kita tahu membedakan mana. Walaupun Tuhan sudah janjikan hari depan penuh pengharapan dan tidak ada kesulitan, kesusahan. Tapi kalau engkau nggak hati-hati, engkau nggak bisa. Saya mau mengajar jemaat Tuhan, gereja sedang Matara. Engkau harus punya tanggung jawab. Sehingga waktu engkau berdoa, engkau sedang bertanggung jawab bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Seringkali hamba Tuhan kasih doa-doa buat Anda tidak dua kali tanggung jawab Anda. Yang penting hamba Tuhan sudah share firman, tugasmu adalah berdoa. Tapi ketika engkau tidak mau melakukan, engkau dengan Tuhan lagi kembalinya. Amin. Amin. Jadi jangan anggap sepele ketika gereja Tuhan memberikan satu tugas untuk Anda berdoa, tapi Anda begitu malas hanya melewati begitu saja. Sedih sekali yang buat juga sedih, apalagi Tuhan. Mulailah kita hati-hati. Jangan anggap perkara kecil engkau nggak anggap penting, padahal itu adalah awal untuk engkau melakukan yang terpenting. Ya, bagaimana orang dapat tugas yang besar, sedangkan tugas yang kecil saja mereka sepelekan, tugas yang kecil saja mereka abaikan. Lanjut yang kedua, sungguh-sungguh melaksanakan. Betul, saudara. Perkara kecil itu harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Tuhan nggak akan pasti kasih kita kepercayaan yang besar. Tuhan tidak kasih tanggung jawab yang besar kalau yang kecil aja engkau tidak laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan cuma pekerjaanmu hanya dilihat oleh manusia. Sekali lagi, jangan pekerjaanmu yang kau lakukan hanya ingin dilihat manusia, tapi terlebih Tuhan penting untuk bisa memperhatikan apa yang kau sedang kerjakan, memperhatikan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kenapa Yosua berhasil dan beruntung? Karena dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Mengerjakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kenapa Yusuf berhasil? Karena dia bertindak dengan sungguh-sungguh. Kenapa Daud berhasil? Karena dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa Salomo berhasil? Karena dia menjadi orang yang bijak sungguh-sungguh. Jadi kalau yang gak sungguh-sungguh, saudara, setengah hati, berbeda hasilnya. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Waktu kita bertanggung jawab, bagaimana menjaganya, kita harus ikuti Tuhan. Semuanya apa? Kita bisa lakukan. Semuanya bisa. Karena bersama Yesus aku dapat lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus aku bisa lakukan segala-galanya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, saudara. Untuk masalahmu, untuk masalahku, itu kita bisa kerjakan dengan Tuhan. Perjamuan Kana berhasil karena penyertaan Tuhan. Semua. Kenapa Musa bisa membawa bangsa Israel lewati laut kosong? Karena penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, tanggung jawabmu menjadi lebih mudah. Katakan sama-sama. Ketika engkau bersama dengan Yesus, tanggung jawabmu lebih mudah. Amin. Nah, 3 sukacita ketika Anda bertanggung jawab. 3 sukacita yang membuat kita tanggung jawab adalah yang pertama, memberitakan Injil. Jadi Injil ini adalah tanggung jawab, saudara. Pemberitaan Injil bukan tanggung jawab hanya satu orang. Tanggung jawab Injil adalah kita semua. Bukankah firman Tuhan sudah katakan Matius 28 ayat 20, pergi jadikan semua bangsa murid. Kata pergi ini tidak tertuju hanya kepada murid Tuhan, tapi semua umat Tuhan, semua anak-anak Tuhan. Entah engkau seorang pendeta, entah engkau seorang pelayan Tuhan, entah engkau hanya jemaat biasa, Tuhan ingin engkau memberitakan Injil. Yesaya 6 ayat 8 bilang begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara,
Yesaya yang awalnya mungkin merasa tidak layak. Yesaya pada awalnya ragu-ragu. Tetapi pada saat ayat yang atau pasal yang ke-6, perubahan terjadi. Yesaya merasa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat bangsanya. Yesaya bertanggung jawab atas apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Saudara juga harus. Loh, apa artinya kalau engkau sudah diselamatkan lalu engkau tidak berbuat apa-apa? Tanggung jawab kita adalah pemberitaan Injil, saudara. Kita dapat tugas Tuhan. Saya kalau dapat tugas, andai-andainya tiba-tiba saya ditelepon Pak Jokowi, tolong dong Anda khotbah di ibadah menteri-menteri, khususnya kabinet saya. Wah, rasanya bangga banget, saudara. Saya ingin ngomong sesuatu yang terbaik. Itu Pak Jokowi yang undang saudara. Bagaimana kalau Tuhan Yesus yang suruh saudara beritakan Injil? Kenapa penghargaan kita, kenapa tanggung jawab kita menjadi mengecil ketika Tuhan yang suruh? Berbeda sekali ketika tanggung jawab kita diberikan pada Jokowi. Waktu saya dapat tugas Jokowi, saya akan tampil, saya akan gunting rambut, saya akan pakai jas yang baik, semua sepatu yang baik, pokoknya yang terbaik. Mungkin waktu kebaktian mulai jam 12 siang, saya sudah datang jam 8. Kenapa? Begitu bertanggung jawab. Saudara-saudara, saudara nggak bisa mangkir dan saudara nggak bisa bilang enggak. Bahkan saudara nggak berani menolak. Karena yang meminta saudara adalah presiden kita. Wahai, kenapa kalau Allah yang suruh, Allah yang minta, respon kita sepertinya ya biasa-biasa saja. Tuhan yang suruh loh, oh iya gitu. Rasanya kayak gak terima banget, oh iya gitu. Tapi saya hari ini mulai berubah. Ya, kalau saudara ketika kita mau bertanggung jawab, Tuhan yang minta kepada kita untuk beritakan jiwa, kita gak boleh ragu. Saya ingat waktu 14 Juni saya katakan, waktu dunia bilang time is money, hari ini kita akan berkata, waktu adalah jiwa, waktu adalah keselamatan. Selalu saya ingat itu. Jadi saudara, pemberitaan Injil itu adalah pemberitaan Tuhan, bukan Anda. Statement saya bilang gini, dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam hidup kita, maka kemanapun kita pergi, ingat, saudara membawa nama Yesus. Biarlah kita bisa berbuat bahwa di dalam saya ada Yesus Kristus, dan orang lain pun ketika melihat kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus dipraktekkan. Selalu masih menyambung dengan khotbah minggu lalu, masih pada waktu bulan-bulan Juni, cerita tentang pelayanan. Kita juga tetap bertanggung jawab dalam keselamatan jiwa-jiwa. Hidupmu tidak akan menjadi luar biasa tanpa engkau sertakan Tuhan. Kau akan menjadi luar biasa ketika engkau bersama dengan Yesus. Yang kedua, saudara, tugas tanggung jawab kita adalah mengasihi keluarga. Mengasihi keluarganya. Saudara, kita punya tugas untuk mengasihi keluarga kita. Tanggung jawab kita bukan hanya berpikir untuk pelayanan demi pelayanan. Sudah kita selesaikan untuk melayani dia. Tapi kita juga harus mengasihi keluarga kita. Saya mengasihi anak-anak dan istri saya. Saya mengasihi keluarga saya. Saya selalu mencukupi apa yang mereka butuhkan walaupun tidak besar. Ketika waktu hari Sabtu yang lalu anak saya pengen banget makan tahu gejrot. Dia ingin makan es puding. Saya bilang, tenang, papi cariin. Satu ketika memang keinginan itu besar, tiba-tiba baru saja melangkah, tiba-tiba sudah ada tahu gejrot, dan beberapa meter baru jalan lagi mobil saya ada es puding. Sesuatu itu kan rasa saya walaupun murah, hanya mungkin yang tahu gejrot 10.000 dan es puding juga 10.000, hanya keluar uang 20.000, tapi bahagianya luar biasa. Dan anak saya mulai posting di Instagramnya, akhirnya ketemu juga makanan yang ditunggu-tunggu. Saudara, cuma sekedar es puding, hanya tahu gejrot, saudara. Tapi sebagai ayah, sebagai papi, itu merasa sukacita, saudara. Nah, ini yang kita harus alami. Istri saya juga suka masak, dan selalu waktu saya tantang dia dengan masakan-masakan, dia selalu ingin mencoba membuat. Waktu dia buat, dia tawarkan, ini enggak, enak enggak? Saya selalu memuji makanan dia. Yang dia buat selalu enak buat saya. Buat saya enak. Ya kalau buat orang lain itu variatif. Tapi buat saya, selama yang saya coba dengan makanan yang lain, dan saya mencoba makanan istri saya, itu berbeda sekali. Nah, saudara-saudara, mengasihi keluarga bukan cuma di mulut. Mengasihi keluarga bukan cuma di angan-angan.
tapi dipraktekkan. Kolose bilang apa? Pasal yang ketiga ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tanggung jawab kita ini harus kita jaga ya saudara. Saya ada satu kejadian waktu 1 Mei, anak saya mengalami kecelakaan. Saya sempat pada waktu 1 Mei itu, sedangkan hari buruh, kita buat live streaming waktu itu untuk ibadah online. Di ibadah, waktu kita mulai ibadah pertama, belum saya dengar kabar. Kedua juga belum. Pas khotbah ketiga, saya mendengar anak saya kecelakaan. Betapa beban berat saya pada saat itu. Dan saya, sebagai ayah saya pengen pulang. Sebagai ayah saya pengen buru-buru selesaikan. Saya ganti over tugas. Tapi satu sisi saya mau bertanggung jawab kedua-duanya. Selesai, saya tutup doa, saya pulang ke rumah, saya lihat anak saya. Mukanya dengan pucat sekali. Sebagai ayah yang bertanggung jawab, saya bilang apa? Ayo kita ke rumah sakit. Harusnya saya marah. Kenapa? Karena dia tidak jujur, waktu pergi dia tidak izin. Yang kedua, dia tabrakan saudara. Dan motor yang dipakainya rusak berat. Saya harusnya marah. Tapi saya ingat firman Tuhan. Marah tidak pernah menyelesaikan masalah. Marah tidak akan pernah menuntaskan persoalanmu. Yang ada adalah anakmu akan tawar hati, anakmu akan kepahitan, dan kamu akan dibenci. Berarti kamu lebih sayang harta benda daripada anak sendiri. Tapi saya menomorsatukan, saya mau pikir ke anak saya. Dalam benak saya selalu, wah ini pasti jutaan. Pasti. Pada waktu itu saya lihat proses luka anak saya, wah buat saya parah sekali. Nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya. Di mana anak saya mengalami luka yang besar sekali di perutnya, dan dia luka di tangannya, semua di jari-jarinya. Saya nggak sanggup melihatnya begitu berat, pasti sakit banget. Sempat dirawat di rumah sakit, dan saya cuma bilang, apa yang kamu mau lakukan? Dia minta maaf bahwa dia pernah bohong, dan dia berjanji untuk lebih hati-hati lagi. Dia sebagai orang tua, sukacitanya adalah apa? Saya sudah melaksanakan hak dan tugas tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya didik dia, saya ajar dia. Saya tahu rasanya bagaimana itu sudah alami sakit. Dan lebih sakit ketika kita marahi dia. Tapi selesai itu saya ajak dia diskusi. Di rumah sakit saya ajak dia ngobrol. Ya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kamu nggak salah? Dia akui semuanya. Dan buat saya selesai saudara. Nah itulah. Kalau kita mau mengasihi keluarga, kita ada buktinya saudara. Kadang-kadang kita lost control, lost segala-galanya, sehingga yang ada cuma ambisi kita untuk menyelesaikan masalah dengan marah. Apakah marah selesai? Tidak. Tadi saya sudah katakan banyak akar-akar kepahitan, banyak kebencian yang akan terlahir pada saat saudara marah. Mari kita tanggung jawab saudara. Nah, saya kasih statement seperti ini saudara. Mengasihi bukan berarti membiarkan mereka. Jadi saya waktu mengasihi dia, mencintai keluarga saya tidak akan pernah berdiam diri ketika dia berbuat salah. Tugas saya tetap untuk menasehati. Tugas saya tetap untuk memberitahu. Atau tumbuh suka-suka, semau hati, atau sembarangan. Namun juga memberi hikmat. Nah ini penting. Memberi hikmat agar mereka dapat memiliki karakter yang baik. Dan kelak meneruskannya juga kepada keturunan mereka. Oh iya, papi saya ngajar saya begini, saya mengajarnya mereka juga begini. Kalau saudara yang ajar atas begini dan saudara ngajarnya begitu, sehingga berbeda. Maka saudara harus tahu, ya, ketika saudara mengajar tentang kebenaran kepada anak saudara pun akan mengajar kepada anaknya kembali tentang kebenaran yang dia terima dari saudara. Jadi asal muasalnya saudara. Saya ingat waktu itu papi almarhum saya bercerita tentang satu desa penduduk semua keracunan saudara pada saat itu. Mereka sepertinya sudah cari-cari apa penyebab penduduk itu banyak yang mati. Ya, suatu ketika mereka mencari tahu, ternyata sebab usalnya adalah mereka minum dari mata air yang sama. Dan konon kabarnya pada waktu dia cek ke atas gunung, ternyata ada suatu babi besar yang mati di situ.
Dan babi itu dilewati oleh air yang masuk kepada penampungan air untuk desa itu. Sehingga desa itu terkontaminasi dengan racun daripada akibat bangkai babi itu. Sehingga banyak orang yang mati, saudara. Kenapa? Meminum dari air yang keracunan dari babi yang mati itu. Setelah babi itu diangkat, saudara, air itu kembali normal mengalir dan penduduk itu sudah tidak ada yang meninggal. Yang penting apa? Sumbernya, saudara. Saudara harus tahu ketika sumbernya salah, maka yang akan menderita banyak. Tapi kalau sumbernya benar, yang matinya pun akan berkurang, bahkan tidak ada. Dan saudara pun harus ingat itu. Saudara harus menjadi sumber air yang membuat orang nyaman, membuat orang hidup, membuat orang senang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, hidup berhikmat. Jadi kita perlu hidup berhikmat. Tanggung jawab kita adalah penuh dengan hikmat Tuhan. Jadi kita tahu hikmat Tuhan itu penting. Amsal 4 ayat 6-7. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihi dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehan pengertian. Engkau akan dijaga, engkau akan dipelihara. Jadi jangan pernah meninggalkan hikmat. Tanggung jawab kita biarlah hikmat Tuhan lahir terus, tertanam terus, supaya engkau dijaga, supaya engkau dipelihara. Senang hati kita ketika kita bertanggung jawab supaya hikmat Tuhan itu tetap ada. Kalau hikmat Tuhan itu hilang, sulit buat kita melihat apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Ayat berikutnya apa? Saya buat statement begini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dapat menemukan masalah baik besar maupun kecil. Masalah kecil pun dapat menjadi beban yang berat jika kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Atau jika kita sedang dalam perasaan sedih dan bingung, karena itulah penting bagi kita untuk senantiasa bersandar pada Tuhan agar kita memperoleh sukacita dan hikmat dalam menjalani keseharian. COVID-19 ini kalau kita nggak memiliki hikmat Tuhan, selesai. Pak, Bu, berapa lama lagi kita mau membiarkan hikmat itu tidak ada dalam diri kita? Gak mungkin. Kita butuh, saudara. Hikmat Tuhan yang membuat masalah kecil itu menjadi tidak ada. Masalah besar itu menjadi kecil. Tapi kalau nggak punya hikmat Tuhan, kecil pun akan jadi masalah besar. Masalah kecil itu akan menjadi trouble. Saudara-saudara, kita akan lewati masa COVID-19, percaya. Engkau nggak boleh khawatir. Masa ini akan sementara saja. Tapi engkau akan lihat setelah COVID-19 berakhir, semua akan ada pergumulan yang luar biasa. Semua ada berkat yang menunggu buat saudara. Semua ada jalan masa depan yang luar biasa untuk menunggu saudara. Pasti. Jadi jangan merasa bahwa COVID-19 ini membuat engkau indem dan selesai. Tidak. COVID-19 justru menjadi awal kebangkitan orang-orang Kristen, pemulihan orang-orang Kristen, dan kemenangan orang-orang Kristen. Amin. Nah, saudara-saudara, yang terakhir saya boleh katakan begini. Setiap orang dalam hidup ini mempunyai tanggung jawab yang sama. Kita sebagai anggota keluarga, sebagai jemaat, sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, akibat dari tidak adanya tanggung jawab, kerugian. Sekali lagi, bila tidak ada tanggung jawab, yang ada kerugian. Kerugiannya apa? Tidak dipercaya dan kehilangan sejahtera. Firman Tuhan yang sudah dengar hari ini akan menjadi sebuah statement yang kuat. Mulai bulan Juli dengan tanggung jawab. Dan saudara tahu, tanggung jawab itu tidak didasari pada engkau kepada gembala. Tidak didasari anak engkau pelayan Tuhan. Tapi karena engkau umat pilihan Allah. Pantaskah kita bertanggung jawab? Yes. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pada pagi ini, siapkan hatimu, siapkan dirimu. Percayalah, Tuhan bukan sekedar hanya berjanji, tapi Dia menepati. Mari kita akan berdoa untuk akhiri firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam perjamuan. Kita berdoa.
Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar akan kami renungkan siang dan malam dalam hati kami. Kami percaya tugas kami hari ini bukan hanya sekedar bertanggung jawab kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi karena Engkau berikan kami kesempatan. Kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada rancangan yang kami buat. Kami tahu Tuhan, segalanya sudah kami miliki. Maka tugas dan tanggung jawab bukan sesuatu semata-mata kami anggap kecil, tapi penting. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Buka hati supaya kami bisa terima firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap, tanggung jawab itu kami dapati. Tanggung jawab itu kami terima. Haleluya, haleluya. Sepakat bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti biasa yang kita lakukan, saudara, kita percaya Tuhan telah menyertai kita dimanapun kita berada. Saudara yang ada di rumah, tetap terus laksanakan supaya kita tetap terus percaya, berharap kepada Dia di dalam segala hal apapun. Perjamuan kudus adalah tanggung jawab. Biarlah itu terus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Gue akan angkat pujian untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal ke-11 ayat ke-26 hingga ayat yang ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membacanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar bacaan firman Allah. Biarlah ini tetap terus menjadi kekuatan buat kita. Nah, kalau malam itu Tuhan mengambil roti, dikatakan inilah tubuhku, tubuh yang terpecah-pecah bagimu. Roti ini adalah roti kekekalan, tubuh kekekalan Kristus. Dia mengorbankan dirinya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara pun yang ada di rumah bersyukur karena Tuhan mati buat saudara. Dia mengasihi saudara, Dia mencintaimu. Dalam segala hal apapun, percayalah, Dia tidak pernah menganggap ini sebuah kerugian, tapi justru sebuah keuntungan. Sebab saudara diselamatkan, saudara boleh mendapatkan kehidupan kembali. Dan malam itu juga Dia mengambil cawan. Dia katakan ini adalah darahku, darah yang tertumpah bagimu.
Biarlah darah ini akan menjadi kekuatan. Darah ini adalah pengorbanan Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan hati. Biar ini akan menyucikan engkau dari segala dosa-dosanya. Mari engkau buka perlahan-lahan anggur yang sudah engkau terima, dan juga hostia yang engkau sudah pegang. Juga kepala, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Welakan pujian kembali. Haleluya. Biar saudara bisa mendengar, karena firman iman timbul karena pendengaran akan firman. Mari kita baca Mazmur 37. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Mari angkat roti. Idara masih biara malam asandara masih. Angkat rotimu tinggi. Biarlah segalanya melebihi hanya tubuhmu Tuhan, yang menjadi bagian yang kami imani, kami percayai untuk hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala hormat syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas segala pengorbanan yang Kau sudah berikan pada kami, yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu ini Tuhan. Biarlah menjadi nyata, biarlah menjadi kemenangan, biarlah menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Kami tahu rencana-Mu Tuhan besar atas kami. Kau berikan segalanya yang terbaik buat kami. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, roti di tanganmu, maka hari ini roti ini adalah gambaran daripada tubuh Yesus. Roti ini akan menjadi kekuatan kemenangan dalam hidupmu. Roti ini akan menjadikan sukacita dalam kehidupanmu. Kalau kau orang nyatakan itu, katakan sama-sama amin. Mari kita nikmati, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi. Terpujilah bagi nama-Mu. Malam itu Dia berkata, inilah darah-Ku, darah yang tercurah, darah yang bertumpah bagimu. Sadarkah kita banyak kesalahan dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan dosa yang sudah kita perbuat? Tuhan datang, Dia mau mengampuni, Dia mau membereskan. Semua menjadi tanggungannya. Saudara haruslah bersyukur. Kita tidak harus menderita, kita tidak harus mati, karena Dia yang sudah mati. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus, darah yang menyucikan dari segala dosa-dosa kita, darah yang telah menyembuhkan dari segala kesalahan-kesalahan kita. Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Terus berdoa kepada Dia. Terpujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Kami mengucapkan syukur pada hari yang indah ini Tuhan. Kami memperingati hari perjamuan kudus Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami orang-orang percaya. Bapa, kami mengingat cipta kasih Tuhan. Kami mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami Tuhan, untuk setiap umat manusia di muka bumi ini. Dan hari ini kami percaya keselamatan yang Kau berikan, kami tetap di dalam Engkau. Kami tetap pertahankan di dalam kehidupan kami untuk percaya bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Dia Allah kami, Tuhan kami. Dan hari ini menjadi kemenangan bagi kami. Kami mengingat cinta kasih Tuhan, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus saat ini, semua yang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Ada sukacita yang luar biasa sebagai anak Tuhan. Dan kami diberkati hari ini. Semua yang saat ini mengikuti perjamuan kudus saat ini, semuanya diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini melalui perjamuan kudus memeteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita saat ini. Semua yang percaya, sampai beriman sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Perjamuan sudah berakhir dan kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah informasi sepekan DSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri kebaktian di kesempatan ini. Sekalipun online, kami percaya Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini. Kami telah menerima kebenaran dari Tuhan bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini.
Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami untuk kami bisa lakukan. Oleh karena itu kami perlu Roh Kudus untuk memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati semua yang melihat tayangan ini. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kesempatan pagi hari ini di dalam